yang hadir di tengah-tengah kita semua. Pertama-tama, mari sama-sama kita memanjatkan puji dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah. Yang saya hormati Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pasir, Bapak Sofyan, yang alhamdulillah hadir pada saat ini dengan atribut yang lengkap, baju kebesaran partai serta dengan lambangnya. Alhamdulillah bergerak bersama rakyat. Alhamdulillah. Artinya kehadiran sekretaris menambah semangat bagi kita semua, terutama bagi kita Aceh. Kami lanjutkan atas segala limpahan nikmatnya, karunia-Nya. Pada hari ini alhamdulillah kita berkesempatan untuk hadir di sekretariat T3 ini dalam rangka pertama, tentu yang paling penting bagi kita adalah kita bersilaturahmi atau silaturahim, sebab sesuai dengan makna dari silaturahim tersebut, pulpennya artinya menyatukan kembali hal-hal yang mungkin selama ini kita lama bertemu, ada hal-hal yang terputus, ada hal-hal yang membeku. Alhamdulillah bisa kembali disambung yang itu SK itu, yang fotokopi yang di atas itu kita bagi ini. Yang di meja. Yang kedua, pertemuan kita pada hari ini berdasarkan hasil rapat kerja beberapa waktu yang lalu di Dewan Pimpinan Wilayah, rapat koordinasi, rapat kerja, yang mana hasil daripada rapat kerja tersebut di samping sebagai penguatan kita sebagai pengurus partai, tapi juga dalam rangka untuk menghadapi verifikasi administrasi, di mana nanti akan ada peninjauan terkait dengan kepengurusan, dan itu akan diminta minimal sampai tingkat anak cabang. Maka dari itu instruksi yang disampaikan kepada kita semua tentang BPC supaya sesegera mungkin memperbaharui kembali seluruh kepengurusan di tingkat masing-masing. Alhamdulillah kalau di tingkat BPC beberapa waktu yang lalu telah kita terima surat keputusan yang langsung dikeluarkan oleh pimpinan pusat dan diserahkan secara serentak pada saat rapat koordinasi beberapa waktu yang lalu. Sekalimantan Timur telah menerima SK, dan untuk menindaklanjuti hal tersebut kita juga diinstruksikan agar supaya sesegera mungkin melakukan atau melaksanakan musyawarah pimpinan anak cabang se-Kabupaten Pasir, yang mana saat ini seluruh Kalimantan Timur PAC melakukan kegiatan musyawarah.
Banyak posisi bisa. 08 59 98 949. Vicky. Yang kami hormati dan kami cintai Bapak Haji Emam Muhammad. Alhamdulillah di mana? dapat hadir di tengah-tengah kita semua. Kami lanjutkan. Jadi instruksi dari pusat yang disampaikan kepada wilayah, selanjutnya wilayah menginstruksikan kepada kita semua di tingkat DPC untuk sesegera mungkin melakukan musyawarah anak cabang se-Kabupaten Pasir. Musyawarah tersebut mekanismenya itu insya Allah kita serahkan kepada masing-masing PAC, akan tetapi formatnya telah disediakan atau formatnya telah ditetapkan. Walaupun format yang nanti dibagikan atau telah dibagikan nanti itu tidak mesti harus kita isi secara keseluruhan. Jadi diisi dan ditetapkan sesuai dengan kondisi dan situasi pimpinan anak cabang setempat. Misalnya kalau idealnya susunan kepengurusan dan personalia PAC tersebut itu terdiri dari ketua, sekretaris, wakil sekretaris, bendahara, wakil bendahara, terus wakil bidang fungsional, wakil bidang isu strategis, wakil bidang pembinaan ranting dan lain sebagainya. Ini idealnya, syukur-syukur kalau ini bisa terisi semua. Akan tetapi sekali lagi tidak mesti harus kita isi semua, tapi tergantung bagaimana situasi kondisi kita. Tapi ada hal-hal yang memang penting untuk dipenuhi, ya, sebagai bagian dari hal-hal yang sangat vital dan strategis di dalam setiap tingkatan kepengurusan kita. Seperti ketua, sekretaris, bendahara, dan beberapa wakil ketua yang masing-masing membidangi. Jadi itu mungkin penjelasan sementara. Selanjutnya, kami juga menyampaikan bahwa hari ini kita sebenarnya mengundang 10 PAC. 10 PAC yang selama ini sudah terbentuk, yang selama ini sudah ada urusannya. Kami undang semua untuk menginformasikan dan menyampaikan instruksi agar supaya sesegera mungkin PAC itu melakukan musyawarah untuk menyusun kepengurusan yang terbaru. Persoalan mekanismenya bagaimana, persoalan siapa orangnya, dan lain sebagainya, saya rasa itu tidak terlalu kami tekankan. Yang penting musyawarah mufakat itu lebih kita utamakan di dalam menetapkan kepengurusan baru tersebut di setiap PAC yang ada. Jadi sekali lagi, dengan format yang ada itu tidak mesti harus terisi semua. Jadi yang bagaimana apa saja yang bisa diisi maka diisi, tapi ada hal-hal yang vital dan strategis yang itu wajib untuk diisi. Artinya wajib untuk ditetapkan siapa nama-nama pengurusnya. Itu mungkin penjelasan awal dari kami. Untuk selanjutnya sudah dikasih minum. Mohon maaf dan mungkin bisa dipahami bahwa musyawarah anak cabang kita ini tidak kita laksanakan dengan seremonial yang sudah terbiasa kita lakukan, tetapi kita laksanakan secara kekeluargaan saja, akan tetapi tetap dengan prosedur-prosedur yang ada. Begitu juga di DPC yang lain, hanya dengan informasi yang kita dapat melalui media sosial bahwa
pelaksanaan musyawarah PAC itu ada yang serentak, ada yang masing-masing, tapi dengan situasi dan kondisi yang sederhana tanpa terlalu melakukan hal-hal yang bersifat seremonial, misalnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lain sebagainya, dengan march P3 dan lain sebagainya, tapi kita tidak laksanakan. Jadi kita laksanakan dalam situasi dan kondisi yang sesederhana mungkin, apalagi dengan situasi kondisi kita yang pertama, situasi pandemi kita masih ada ya, masih ada bekas-bekasnya, masih tidak terlalu habis 100%, maka kita masih tetap dianjurkan untuk senantiasa menjaga protokol kesehatan yang ada. Yang selanjutnya, kita juga melaksanakan musyawarah pimpinan anak cabang ini dengan harapan bisa secepat mungkin dilakukan penyusunan. Jadi nanti beberapa catatan atau beberapa dokumen kami serahkan nanti, terutama terkait dengan susunan dan personalia PAC-nya. Itu paling tidak 2-3 hari itu sudah tersusun dan bisa disampaikan kepada kami. Karena tadi malam sudah diinstruksikan bahwa secepat mungkin, kalau bisa sebelum Lebaran itu sudah selesai semua se-Kalimantan Timur. Jadi kita berharap memakai waktu yang lebih cepat, ya, lebih cepat lebih baik. Kalau perlu dalam seminggu ini, setelah bapak-bapak, ibu-ibu kembali ke rumahnya, kembali ke tempat masing-masing supaya segera mungkin menyusun. Saya rasa tidak ada masalah, itu mungkin menyusunnya 1 hari 2 hari paling lama itu. Terus selanjutnya bisa dikirimkan kembali ke kami, apakah dikirim melalui kurir atau mungkin langsung menghadap ke DPC sini. Tapi kita berharap rekrutmen pengurus ini betul-betul kita harapkan bisa melaksanakan segala tugas-tugas yang dibebankan kepada partai di setiap tingkatan yang ada. Itu harapan kami. Harapan kami juga sesuai dengan harapan dari pusat dan wilayah yang disampaikan kepada kami, dan supaya rekrutmen tersebut dilakukan dengan merekrut tenaga-tenaga baru, dengan merekrut pengurus-pengurus yang energik, pengurus-pengurus yang mobilitasnya cukup tinggi. Dan ada hal yang paling penting lagi, kita harapkan pengurus itu harus memiliki alat komunikasi yang sesuai dengan kondisi sekarang ini. Minimal HP-nya HP Android lah begitu, HP yang bisa melakukan pesan-pesan tertulis dan pesan-pesan bergambar secara langsung begitu. Minimal itu kita harapkan. Jadi pengurus kita itu mempunyai alat komunikasi yang bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi kita sekarang ini. Nah, sebab menurut sekretariat kita itu nama-nama kita itu nanti terkirim langsung ke pusat. Jadi langsung bisa dimonitor di pusat. Jadi nama-nama pengurus dan sebagainya itu langsung terupload ke Dewan Pimpinan Pusat. Jadi nama-namanya itu tercatat. Jadi kalau ada apa-apa itu pusat bisa langsung komunikasi. Makanya absen yang kita sampaikan tuh kalau bisa harus lengkap data dan komunikasi yang bisa kita hubungi, terutama HP-nya, nomor HP yang kita harapkan betul. Tapi kalau belum sekarang ini ya mungkin pengurus-pengurus yang lain punya, kita harapkan betul HP-nya itu HP yang Android begitu, yang bisa melakukan komunikasi baik secara tertulis maupun secara bergambar begitu, supaya kita mudah. Sebab sekretariat kita ini sementara ini terus berkomunikasi, ya, sedang mendata pengurus-pengurus dengan alamat, dengan nama dan alamat yang lengkap serta nomor komunikasi yang lengkap, sedang didata ya, untuk kepentingan pelaksanaan kegiatan-kegiatan partai ke depan nantinya. Nah, sementara itu mungkin hal-hal yang perlu saya sampaikan. Nanti kita minta arahan tambahan, saya rasa cukup penting dari Dewan
Ketua Dewan Pertimbangan Cabang, dan kita minta nasihat-nasihat dari Bapak Haji Amin Ahmad, karena nasihat-nasihat beliau yang sudah malang melintang bersama Partai Persatuan Pembangunan sangat kita perlukan untuk menambah semangat dan motivasi kita di bawah. Rasa itu mungkin hal yang perlu kita sampaikan, dan untuk mengawali kegiatan musyawarah ini perlu kita sampaikan nanti ada jeda waktu, beberapa menit kami beri kesempatan kepada masing-masing PAC. Kalau itu memang ada nama-nama yang bisa disetor, kita bisa setor hari ini sesuai dengan format yang ada. Kalau tidak, nanti mungkin kita tunggu nanti beberapa hari ke depan supaya bisa disetor nama-nama pengurusnya. Saya rasa itu mungkin yang pertama. Nanti akan ada lagi yang penyampaian kita sampaikan, berikut dialog-dialog, mungkin ada pertanyaan dan lain sebagainya. Mari, mohon maaf ini belum kita buka. Mari kita buka sama-sama kegiatan musyawarah anak cabang se-Kabupaten Pasir. Kita buka sama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, sebelum diserahkan sepenuhnya nanti beberapa saat kepada PAC, kami minta sambutan sekaligus arahan dan masukan dari Dewan Pertimbangan Cabang Partai Persatuan Kabupaten Pasir yang dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Haji Abdul Latif Asade. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Ketua DPC, yang saya hormati Majelis Syariah, Sekretaris, seluruh Ketua dan Sekretaris cabang yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa hadir bersilaturahim, terutama dalam bulan Ramadan ini, dirangkaikan dengan pembukaan acara musyawarah cabang se-Kabupaten Pasir. Selawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah SAW, keluarga, sahabat, tabi'in dan pengikut-pengikutnya insyaallah sampai kelak yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan saudara sekalian, alhamdulillah pada kesempatan ini Majelis Pertimbangan masih dimintai untuk menyampaikan arahan atau masukan, dan ini tidak ada keharusan sebenarnya harus Majelis Pertimbangan harus hadir, sebab saya selama 10 tahun di P3 di provinsi itu setiap ada musyawarah rapat seperti ini, baik muswi, musyawarah pimpinan, musyawarah wilayah dan sebagainya, kecuali sejenis muswi. Kalau rapat-rapat biasa itu tidak pernah dihadiri oleh Majelis Pertimbangan. Tidak tahu apakah tidak diundang atau diundang Majelis Pertimbangan. Yang hadir itu paling tinggi ketua dan sekretaris pimpinan wilayah. Saya nggak pernah lihat hadir itu pengurus majelis-majelisnya itu tidak diundang. Tapi alhamdulillah di Pasir kelihatannya masih sangat dibutuhkan ini majelis pakar, majelis syariah dan majelis pertimbangan untuk dimintai masukan. Dan ini saya kira dalam rangka kebersamaan kita untuk selalu mengeksiskan P3 di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Pasir. Ini juga perlu kita apresiasi. Bapak-bapak dan saudara sekalian, kalau kita ikuti perkembangan P3 saat ini, kalau kita lihat di media sosial, itu alhamdulillah mulai eksis, yang terutama di daerah Pulau-Pulau Jawa. Kemarin kita bisa saksikan ketika harlah P3 di Jawa Timur, itu hampir semua pengurus NU dari pusat itu dihadirkan di tengah-tengah komunitas P3.
Demikian juga kalau kita lihat perkembangan di Jogja kemarin, ada acara halal itu malah menghadirkan Anies Baswedan dan Pawai Akbar besar-besaran. Kalau kita melihat seperti ini, kita optimis suara P3 itu akan naik di Pulau Jawa. Nah, cuma kita belum bisa menjamin untuk Kalimantan, apalagi Kabupaten Pasir. Nah, oleh karena itu dengan kehadiran kita semua berkomunikasi pada kesempatan ini, mudah-mudahan ini gerakan awal kita untuk menuju gerakan-gerakan selanjutnya. Mengingat mekanisme yang ada di partai hari ini, kalau kita lihat memang sudah mengikuti era digitalisasi. Jadi hampir semua pengurus, bahkan seluruh anggota itu nanti itu nama-namanya sudah terdaftar di pusat melalui medsos itu. Makanya ketika kita membuat kartu anggota, itu otomatis nama itu sudah terdaftar di pusat. Bahkan bisa dicek anggota P3 hari ini berapa orang jumlahnya. Itu bisa sudah dilihat di medsos itu sesuai dengan apa yang diikuti kemarin sikap ya. Sikap. Nah, di situ cara mendaftarnya. Meskipun kita ketahui warga P3 tidak semuanya bisa dimasukkan di anggota medsos karena banyak di daerah pesisir biasanya di kampung-kampung. Bagaimana mungkin dia bisa ikut mendaftar sebagai anggota yang terdaftar di media sosial itu? Meskipun yang terdaftar tidak jaminan juga itu otomatis memilih P3. Nah, ini jadi problem juga. Tapi paling tidak itu usaha dari pimpinan pusat kita dengan mengontrak seorang konsultan Saifullah Patah ya, selama periode sampai pemilu. Itu informasinya 50 berapa miliar itu Pak Azhar? 54 miliar. Jadi konsultan apa namanya konsultan politik apa namanya itu? Ya, konsultannya untuk membangkitkan suara P3 itu dikontrak khusus dengan anggaran 54 miliar sampai miliar. Dengan syarat dia tidak lagi menggarap partai-partai lain, Saifullah itu khusus P3. Nah, inilah yang mulai sekarang digarap. Makanya siap-siap bagian sekretariat kita ini harus lebih proaktif lagi. Nah, makanya sistem kepengurusan kita ini memang sudah tidak bisa sembarangan. Di tingkat DPC yang tidak paham urusan teknologi media sosial itu memang tersingkir di bagian pembinaan dapil aja lagi. Karena kalau otomatis wakil ketua itu sudah membidangi digitalisasi, membidangi program penanganan organisasi, macam-macam di situ. Nah, kita sudah satu tua-tua urusan itu. Yang bisa memahami itu memang yang agak muda-muda. Makanya rekrutmen kepengurusan DPC itu memang banyak yang tidak kenal siapa yang baru. Tapi enggak, meskipun orang kita tidak kenal, tapi sudah insya Allah punya kemampuan digitalnya itu. Urusan komputer, urusan laptop paham dia sudah. Kalau kita tidak nyambung sudah urusan begitu, apalagi yang masih menggunakan HP settera. Nah ini ada. Nah demikian juga sampai ke tingkat PAC. Kalau kita lihat ini strukturnya ini paling minimal kan maksimal 15 orang. Maksimal. Paling banyak ya. Oh berarti 15 orang itu paling banyak nanti. Berarti boleh kurang dari itu. Nah cuma memang ada bidang-bidangnya juga ini kecamatan ini. Nah, kalau membidangi penataan organisasi, wakil sekretaris bidang pengelolaan program. Nah, paling tidak memang yang kita rekrut itu orang yang biasa di organisasi tingkat PAC nanti. Nah, jadi kalau sekarang kita buka secara formal, nanti setelah pulang mungkin bisa dicari orang-orang di kecamatan masing-masing yang mau terlibat. Itulah nanti yang dicantumkan sebagai pengurus. Yang masih satu periode masih bisa memimpin periode kedua. Kalau sudah 2 periode, nah ini mungkin dicari pengganti aja sudah. Siapa kira-kira? Nah yang sudah 2 periode naik posisinya menjadi ketua susunan majelis pertimbangan. Jadi yang sudah 2 periode posisinya di majelis pertimbangan. Ada juga pengurusan-pengurusannya nanti. Nah ini tugas kita kalau tidak salah insya Allah sampai akhir April. Jadi kesempatan bapak-bapak dan saudara sekalian di kecamatan nanti untuk menyusun susunan kepengurusan itu diberi waktu 1 bulan. 1 minggu aja. Ya karena mau dibuatkan SK
Yang membuat SKPAC itu bukan lagi DPC. Jadi SK nanti diterbitkan dari DPW langsung. Nah, jadi SK-nya Bapak Ibu dan sekalian nanti kalau sudah disusun itu yang mengeluarkan DPW. Kenapa? Karena DPC itu yang SK-kan DPP sekarang pusat. Jadi sudah beda. Nah, mudah-mudahan target kita kalau bisa 1 minggu terpenuhi mencari 15 orang ini atau kurang nggak apa-apa. Sesuai kemampuan kita di PAC masing-masing itu bisa terpenuhi. Kenapa ini harus ada target sampai April sudah selesai semua, sudah ada SK-nya kalau perlu? Karena berikutnya nanti tugas PAC ini menginventarisir lagi caleg-caleg. Nah, mulai sekarang cari caleg-caleg yang kira-kira bersedia untuk berjuang di P3. Tak apa-apa dari kecamatan atau ada mantan-mantan kepala desa yang siap bergabung. Ada kontraktor, usaha batubara, ada ustaz, silakan aja direkrut semua. Ini juga dalam rangka untuk memperkuat caleg-caleg kita. Karena faktor utama dari keberhasilan kita untuk menambah kursi itu tergantung kualitas calegnya. Nah, ini tugas dari PAC juga nanti memberi masukan kepada DPC untuk merekrut calon. Setelah selesai itu nanti, itu lagi ada tugas lagi, rekrutmen saksi. Jadi ini ditugaskan nanti PAC di sampai nanti mencari saksi-saksi. Karena nama saksi itu nanti itu terekam dengan baik dikirim ke pusat. Jadi pusat nanti yang merekap seluruh saksi seluruh Indonesia ini dengan konsep konsultan kita itu. Jadi mungkin ada lembaga khusus nanti di pusat yang menangani saksi ini. Jadi bukan lagi kita mengurus ini, tapi ada lembaga khusus nanti. Tapi tetap nanti ranting cabang ini berperan mencari orang-orang itu. Siapa yang layak jadi saksi nanti. Dan kemungkinan honornya itu yang mengupayakan dari DPP. Itu rencana yang kita dengar kemarin. Nah, mudah-mudahan ini bisa terrealisasi dengan baik karena memang problem utama kita juga di saksi. Karena saksi harus dihonor. Nah, dari mana honornya? Ini mudah-mudahan ya ada perubahan. Karena sementara ini kita hubungannya kadang-kadang betul dulu 4 sampai 5 anggota DPR. Sekarang tinggal saya ikut aja lagi kan. Sofian kalau dibebani semua dia yang bayar saksi, kira-kira tahu juga lah. Nah, tapi mudah-mudahan dengan perubahan ini ada lembaga khusus yang menangani dengan penyediaan anggaran khusus dari pusat, sehingga nanti saksi itu lebih awal direkrut. Mudah-mudahan tidak diatur semua partai-partai lain, saksi-saksi di kampung. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sekedar formalitas kita buka aja acara musyawarah ranting ini anak cabang ini. Selanjutnya nanti Bapak dan saudara sekalian yang menyusui tempat masing-masing. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ketua Dewan Pertimbangan cabang dan juga Kabupaten Pasir yang telah memberikan beberapa masukan-masukan terkait dengan pertama tugas-tugas dan fungsi dari P3 di semua tingkatan, baik itu di DPC maupun di PAC yang ada. Karena tugas-tugasnya sekarang ini mungkin di samping bertambah, tapi juga secara kualitas dan kuantitas dibutuhkan keseriusan kita. Jadi tidak ada lagi santai-santai. Insya Allah itulah pentingnya komunikasi dan alat komunikasi yang bisa menyesuaikan dengan situasi kondisi sekarang ini sangat diperlukan. Karena mungkin setiap waktu, setiap saat, mungkin setiap minggu kita akan terus berkomunikasi. Nah, jadi dari sekretariat ini terus akan melakukan komunikasi dengan PAC. Misalnya ada verifikasi di lapangan apa, tentu kita secepat mungkin melakukan komunikasi dengan PAC yang ada. Sebagainya. Itulah pentingnya rekrutmen kepengurusan yang secara kualitas itu bisa mumpuni dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dan selanjutnya kami mohon dengan hormat kesediaan dari Bapak Haji Amin Ahmad yang alhamdulillah walaupun
beliau sedikit agak terganggu beberapa saat ini, tapi beliau tetap menyempatkan diri untuk berhadir di tengah-tengah kita. Saya rasa untuk di Kabupaten Pasir ini, saya rasa kita sangat penting untuk mencontoh semangat dan loyalitas beliau terhadap ketiga ini. Sampai saat ini beliau walaupun dengan kondisi yang kurang sehat, tapi tetap menyempatkan diri untuk bersilaturahim dengan kita semua. Untuk itu kami minta dengan hormat kepada Bapak Adi dan Bapak Muhammad untuk menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kita semua. Dan di dalam struktur kepengurusan, beliau sebagai ketua dewan pakar, ketua dewan Majelis Pertimbangan Syariah, Majelis Pertimbangan Syariah. Untuk itu kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ketua yang saya hormati, Pak Sekretaris dan Ketua Majelis Pertimbangan dan Bapak Ibu pimpinan cabang Kabupaten Pasir ini dan saudara-saudara pengurus DPC Kabupaten Pasir yang terhadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah kita sampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dapat dipertemukan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita sehat, mudah-mudahan kita punya semangat untuk berjuang di partai, berjuang dengan keikhlasan di Partai Persatuan Pembangunan, khususnya di Kabupaten Pasir ini. Bapak Ibu yang saya hormati, ngomong tapi tidak apa-apa. Kondisi kita pada saat sekarang ini jauh berbeda dengan pada saat saya masih di DPC P3 tahun 75, 77, 82 dengan dibanding dengan saat sekarang. Kalau kita komunikasi dulu lewat telegram ke DPC, telegram, saya tukang tulis telegram, ini saya cerita-cerita. Dan kantor telegram kita di Kabupaten Pasir itu itu yang pertama di lapangan Garuda itu. Dan sekarang dari arena MTQ itu ada ruangan, ada rumah kecil kira-kira kalau sama kurangnya itu 10 garis, sampai 10, mungkin 8 garis ada. Namanya ketuanya pimpinan waktu itu Pak Boy, Pak Boy. Jadi kita mengirim sesuatu itu lebih cepat ke Jakarta, ke Samarinda pakai telegram. Telepon aja belum ada. Telegram. Belum ada. Jadi saya yang terus ini cerita saja. Bikin telegram itu titik aja dihitung rupiah. Ya, saya termasuk orang yang kadang-kadang seharusnya tidak ada titik di situ, saya taruh titik.
Ya, ngomel Pak Ridwan Suidi dan Pak Jenderal Umar Mahmud. Tapi Pak Ridwan Suidi menawarkan kan, ini bayar ini titik Pak. Oh iya kan? Jadi namanya itu lucu. Ya, kita tidak punya kendaraan apa-apa. Ya, Kampanye pakai perang. ya, jalan kaki. Ya. Kemudian sudah itu pindah atau telegram itu ke SPB yang ada sekarang. Itulah. Tapi saya ingat semangat teman-teman berpartai itu tidak takut mati. Tidak takut mati. Saya ingat bapaknya Pak Usman, Pak Usman nama bapaknya Pak Usman. Jadi itu beliau ada supaya itu kakaknya Asura ya Pak Usman. Aidin, siapa lagi namanya? Pak Adiransa. Adiransa, bapaknya Pak Adiransa itu namanya Pak Usman. Ada beberapa teman kita namanya Usman. Tapi beliau ada tanda khususnya di sini. Sehingga kita panggil Pak Usman Sesengor. Nah itu jalan kaki dari Sumatera. Mesra ada kadang-kadang naik perahu. Pak Hadmat dari Depok, Bapak. Sudah banyak teman. Bapak Ibu yang berbahagia ini, tapi semangatnya tinggi, semangat berjuang. Seperti saya katakan tadi, tidak takut mati. Itu ada foto kampanye 82 di perahunya kayak kapal itu tahun 82 itu. Orang udah berdiri di pinggir kapal, tapi tidak takut jatuh. Padahal sedikit goyang itu bisa terlempar. Itu semangat juang. Nah, mudah-mudahan semangat juang yang pernah terjadi itu berkelanjutan sampai kapanpun dan sampai dimanapun selama Partai Persatuan Pembangunan ini ada. Saya bicara pengalaman ini tahun 77 saya anggota DPR, ada fotonya saya anggota DPR itu 20 orang, ya. Ada 2 orang dari PDI 7, dari Golkar 9, ya, dari pemerintah 4 karena waktu itu masih sistem pemerintah. Satu di absen kasih sekalian itu kedua orang ya. Kalian SK sudah 18 orang, jadi sisa 2 orang, 18 orang itu 20 orang itu sisa 2 orang, saya dengan Pak Ridwan Suidi. Masuk itu kata berikutnya Pak Tan itu tahun 87-92 dari anggota DPR. Kalau yang 77 itu sisa 2 orang. Yang mungkin tahun itu saat kata beliau. Bapak Ibu yang berbahagia, kita mengharap penyusunan PAC dapat terlaksana. Walaupun kondisi kita sekarang ini memang harus demikian, tetapi saya lihat di tingkat PAC yang ada sekarang banyak
generasi kita, anak-anak kita yang melek alat komunikasi itu. Ya, sudah banyak generasi berikut kita ini tahu lebih aktif, ya, tahu berkomunikasi dengan HP. Saya aja kalau sudah kebetulan rusak HP saya, serahkan sama saya kalau begitu. Mudah-mudahan di tingkat kecamatan itu ada generasi yang muda kita bersedia menjadi pengurus partai. Kalau zaman saya dulu takut orang yang pengurus partai, karena yang dihadapi hijau dan kuning. Kalau kita masuk partai diancam oleh tentara. Kalau masuk di partai ditakut-takuti oleh polisi. Kalau sekarang nggak perlu takut, ya nggak perlu takut. Itu bedanya kita dulu. Kalau kita takut, saya ada cerita komandan Kodim itu ngomong, karena kebetulan tempat saya depan kantor Kodim itu ngomong, saya tanya itu orang, saya sudah pergi dan sudah sampai satu orang itu terlalu berani. Kalau bukan komandannya Haji Boy, saya jelas. Kebetulan komandan Kodim itu tukang unitnya kalau kembali dengan bola adalah paman saya, kayaknya Naul itu Haji Boy tukang urut. Jadi apabila dia ke selaut di situ. Nah, jadi ada juga perlu itu. Nah, kelebihan kalau kita berumur orang selalu takut itu orang. Jadi Bapak Ibu, kena lama kita dari BPT untuk mengurus menyempurnakan, kalau dulu namanya komisaris kecamatan ke Pasir Melempur jalan kaki kita. Keterangan saya sama-sama Pak Saiful almarhum naik sepeda, tapi ada sepeda motor tapi jalanan hancur itu jembatan Temeru itu tidak ada, jadi sepeda motor kebetulan seluruh air. Ya termasuk di Pak Sanwari itu sama Pak Hasan almarhum belum di lokali Pak Hasan juga, Pak Hasan namanya. Di Kuaro ada Pak Sabri dengan Pak Salim. Pak Sabri itu bapaknya Mbak Jenny. Mudah-mudahan semua yang sudah diberikan alasan sesuai dengan amal mereka. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang tidak perlu kita takut, dan kita harapkan PAT kita ini berpintar-pintarlah berbuat, bekerja di tingkat kecamatan. Bapak Ibu yang berbahagia, kita berharap ada semacam gerakan mulai dari sekarang, PAC memasang bendera di partai, ya. Artinya kalau supaya, sebab sekarang ini ya P3 ini dianggap terpinggir. Jadi cara kita sekarang ini istilahnya nomor itu, supaya dikatakan bahwa P3 masih ada, ya, P3 masih ada. Syukur-syukur kita kantor P3 ini ada. Jadi kalau orang lewat, oh masih ada P3. Kalau lihat di DPR
Di Kabupaten Pasir, oh mengatakan orang satu. Kalau melihat lagi, oh kita di kecamatan P3 itu hanya dari Indonesia. Karena wakil kita di DPR kalau dari Indonesia di daerah nggak ada, jadi seakan-akan ya, kita berharaplah ke depan dapil-dapil kita itu dapat suara di DPR. Maksud saya tadi gerakan masang bendera, ya biar bendera nomor berapa, ada mungkin masih ada yang nomor 9, masih ada yang nomor 10, ada yang nomor 5, pasang kasih tiang. Kalau ada pohon-pohon kayu di situ, dipaku di situ, atau di tengah-tengah sawah itu pasang tiang. Yang penting ada orang lewat, oh ada P3 kok terus muncul di situ. Oh ada P3, ya di sawah-sawah lah. Mungkin sore-sore kita satu tancapkan di situ. Ya. Kalau ragu-ragu biar dulu. Kalau memang tidak bisa di rumah pengurus partai udah di tempat-tempat lain lah. Ya. Asal jangan ada satu. Jangan pasang di WC, ya, di WC, ya, di WC-nya jangan pasang di tengah, seperti mana ini ada di Lori itu, antara kosong itu sore-sore pagi. Siapa yang pakai nggak tahu, tidak saya. Untuk memperkenalkan kembali, mengingatkan kembali bahwa P3 masih ada, ya. P3 masih ada. Sebab sekarang dengan gerakan-gerakan seperti terjadi di Jawa, Jogja, Surabaya dan sebagainya itu meledak, P3 takut orang di sana. Artinya, takut kalau P3 muncul kembali, dan memang harus muncul kembali. Kalau pengurus-pengurus itu sudah banyak, mungkin tidak senang dengan Muhammad Iskandar, ya. Kita dulu korbannya karena orang tidak senang dengan Roni. Korban kita di Kalimantan ini karena sekarang diisukan lagi itu, mulai diisukan supaya orang tidak senang DP3. Ada apa isunya? Isunya Pak Monoarfa itu katanya mau cerai dengan istrinya. Ya, itu bikin penyakit itu ya, begitu. Itu diisukan macam-macam orang. Bisa saja nanti kita di Pasir ini diisukan ketua DPC-nya di ini. Isu-isu yang bisa orang tidak senang dengan fakta. Ya. Di termasuk bang, ya begitu. Orang sekarang paling mencari penyakit. Karena tadi seperti itu isu di mana-mana orang-orang NU itu kembali semua ke P3 karena pergantian antara Akhil Siraj ini, ya, diganti dengan Pak Yahya Stakuf ini, walaupun saudaranya Menteri Agama, ini muncul isu-isu macam-macam. Ya, inilah Bapak Ibu yang berbahagia. Ya, semoga kita tetap eksis, ya, tetap eksis. Kalau itu dan senior DP3 ya, alhamdulillah masih ada di sana. Saya kira itu Bapak Ibu yang berbahagia. Semoga kita tetap eksis. Masih ada Pak Sirajud di untuk tadi pelogis, ya. Ya carilah teman-teman dengan cara berkisi-kisi sekarang bahwa kita P3 tetap eksis. Kembali lagi saudara.
mudah-mudahan kalau pemilu yang lalu ini kan sistem suara terbanyak ya, karena ada isu, ada yang berkembang dan ini keluar dari partai besar. Dia akan kembali dengan sistem 77, 82, 92, dan 99. Sistem tetap sistemnya adalah apa namanya dapil, tetapi di antara dapil itu yang paling bagus sebenarnya adalah sistem 99 itu. Ya. Wakil calon itu dari orang itu dikatakan calon kecamatan. Ya, jadi tidak lagi suara terbanyak, tapi suara kursi itu ditentukan oleh Dewan Pimpinan Cabang dengan PAC bahwa ini orang yang betul-betul bisa duduk di DPR. Kalau yang lewat-lewat ini 2-3 periode ini yang bisa duduk di DPC itu ya bapak tahu sendiri, yang punya fulus banyak, ya, yang punya duit banyak, ya. Akibatnya karena dia duitnya banyak, duduklah di DPR. Apa yang dia kerjakan? Dikawal proyek ini, saya harusnya kerjakan ini, saya karena ada undang-undangnya itu. Jadi pemborong kontraktor yang jadi anggota DPR tidak boleh ikut mengerjakan proyek-proyek yang dibiayai oleh APBD. Karena ketentuannya. Tetapi sekarang dilanggar semua itu. Kenapa? Karena dia berkuasa. Ya mudah-mudahan aja yang berbuat seperti itu, ya berbuat seperti itu muncul KPK yang bawa dia ke Jakarta. Mudah-mudahan selama setahu saya teman-teman yang duduk di DPR dari P3 itu tidak ada. Tidak ikut karena memang dia bukan pemborong. Ada aspirasi, masa aspirasi dia sendiri yang kerjakan? Ini yang bikin rusak semua. Ini yang bikin rusak demokrasi kita ini. Demokrasi kita ini sudah, kalau tidak betul-betul kembali, coba saya berikan gambaran. Presiden katakan, ya, Pak Jokowi sudah katakan saya hanya 2 kali. Ya, muncul isu, bukan isu lagi, ketua-ketua partai mengatakan kecuali P3 enggak. Suhaimi, Iskandar, Airlangga, siapa lagi, PAN, bahwa diundur, ya, diundur pemilu. Kalau diundur pemilu, undang-undang apa yang dipakai? Coba. Orang pintar itu namanya meminta-minta aturan. Ketua-ketua partai seharusnya orang-orang yang seperti ini kan ya, muncul lagi yang baru lagi, ya, muncul lagi yang baru lagi. Luhut besar pandai tadi, lihat sudah berapa 100 juta penduduk yang mendukung supaya diumur partai. Ini kan sama aja Luhut berita presiden. Ya kan, muncul. Ya, kacau, dikacaukan negara ini. Nah, dikacaukan. Muncul itu. Ini yang saya katakan bahwa yang mengacau negara ini adalah elit-elit kita yang di atas itu. Yang mengacau minyak goreng itu adalah dia sendiri. Ya. Coba Menteri Perdagangan untuk menentukan harga rapat dengan DPR. Apa hubungannya ada DPR?
harusnya menentukan harga. Menteri Perdagangan memanggil semua produsen minyak itu rata, itu yang menentukan harga. Apa hubungannya ke DPR? Akhirnya di DPR dimomelin marahin. Untungnya namanya menteri tahan mentah. Tidak ada hubungannya ke DPR. Iya. Panggil itu 16 orang pengusaha minyak goreng itu. Tentukan harga. Kalau tidak dicabut. Iya. Sekarang takut pemerintah dengan pengusaha. Sekarang begitu. Ya, karena orang-orang pengusaha ini ada orangnya di partai ini, ada orangnya di sini. Ini semua sebenarnya niat kita di P3 itu bagaimana ini supaya diperbaiki. Sekarang ini bukan rakyat melawan pemerintah, pemerintah yang menindas rakyatnya. Dan nanti tapi dianggap kita ini apa namanya? Radikal. Itu masa ada pemerintah melawan rakyatnya, musuh sama rakyatnya. Raja pusat. Jadi inilah niat daripada P3 berjuang untuk memperbaiki. Kalau saya ngomong di tingkat kabupaten lebih lagi. Kalau Bapak pegawai sudah tingkat level 4A, 4B, mau jadi kepala dinas, kalau tidak store kepada bupati, tidak akan Anda jadi kepala dinas. Memang bukan bupati yang minta, tapi ada orangnya di sini. Jadi sekarang rusak. Hanya kita tidak boleh jangan berdoa bahwa baru ketahuan sekarang. hancur sama sekali, jangan seperti ceritanya manjat jambu di siang, ya banyak semutnya, ada satu aja yang menggigit, bakar. Itu namanya mendoakan supaya hancur sama sekali. Kalau hancur sama sekali tidak ada lagi tempat kita berjuang. Partai Persatuan Pembangunan ini adalah partai tempat berjuang. Bagaimana kita di tingkat pusat, tapi dorongan dari tingkat bawah ini untuk bagaimana memperbaiki situasi. Ada satu yang Pak Sofian ikut mengesahkan, pemerintah daerah di dalam APBD mau pinjam di Bank Kaltim 600 miliar, gitu ya? Itu minta 600 miliar, ya kan? Saya waktu disahkan itu mendengar apa yang dipakai banyak, karena ini mau dipakai bikin jalan ke Penggure, ke Muara Samu dan sebagainya, perbaiki jalanan itu. Uang apa dipakai uang bayar? PBB kita tidak cukup. Ini gagal total. Cewek penjual telur. So, sekarang saya ada industri di rumah, industri telur asin. Jadi gagal total. Padahal 600 miliar itu sudah dibagi-bagi, jalan ini segini, jalan ini segini. Si Anu yang kerjakan si jalan ini ke ini sudah diambil uangnya. Kasihan pemborong tidak disetujui di Depdagri. Nah, uang kita sebagai pemborong sudah masuk, berjuang lagi, dijanjinya lagi nanti di APBD 2023. Ya segera dia janji Butaroy korban.
korban 600 miliar Pak Sofyan ikut mengesahkan, tapi Pak Sofyan hadir. Nah, aman. Hadir. Tapi pintarnya orang DPR ini, mau tahu pintarnya? Setujui. Ya kan? Kalau dia tidak setujui, Pak Bupati mengatakan, saya sudah berusaha masuk ke masyarakat, itu DPR yang tidak setujui. Nah ini, iya kan? Setuju DPR, ya urusan jadi atau tidak itu urusan kamu, urus di bagian keuangan, tapi tidak disetujui. Ada saya di 12 proyek itu pembagian itu ada sama saya. Nah iya sudah. Nah, jadi lori pembagian. Nah jadi itu Pak. Sudah ditentukan jalan ini, pemborong ini, jalan ini, pemborong ini. Kamu mau dapat bayar 5% dulu lah. Nanti kalau sudah batal, gagal. Nah sekarang dunia orang yang siapa yang membandingkan, saling tunjuk. Ada sebagian yang sejauh atau mampu. Saya kira itu sebagai informasi saja. Begitu dong, tidak selalu persis. Isu aja. Saya kira demikian, mudah-mudahan apa yang saya katakan. Tapi yang satu saya ingin sedikit mempertegas itu pasar petir. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sebesar-besarnya terdapat pada Bapak Haji Amin Bahar yang telah banyak dan menyampaikan memberikan nasihat, masukan serta semangat kepada kita semua dalam rangka bagaimana upaya kita untuk bisa kembali membangkitkan Partai Persatuan Pembangunan yang mungkin saat ini. Tapi memang dalam politik itu ada fluktuasi begitu, ada turun naik, ada kalanya turun, ada kalanya naik. Mudah-mudahan sekarang ini sedikit agak turun, mudah-mudahan ke depan itu bisa bangkit kembali. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih kami sampaikan dan disertai dengan doa semoga beliau bisa senantiasa terus beraktivitas dengan kondisi yang sehat walafiat. Terutama kita semua tidak lama lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Mudah-mudahan suasana Ramadan ini bisa dimanfaatkan oleh teman-teman bapak ibu di wilayah atau tempat masing-masing untuk bisa sekali-kali bersilaturahim. Insya Allah pengurus BPC beserta seluruh jajaran yang ada kita bisa asal dikawali saja, mungkin ada kegiatan-kegiatan di lingkungan Bapak Ibu di PAC masing-masing ada kegiatan, insya Allah kita bisa ikut berhadir bersilaturahim di tengah-tengah Bapak-bapak serta Ibu sekalian. Sotonya sudah Selanjutnya matang soto. terhadap isu yang disampaikan, saya rasa memang Makan di sini kan. biasa dalam dunia politik itu kan Oh, di sana buat. penuh dengan isu-isu. Tapi tidak selamanya isu itu benar, tapi tidak selamanya isu itu salah. Bisa saja benar, bisa salah. Apalagi kita bergerak dalam dunia politik. Nah ini, sedangkan nyata-nyata salah, yaitu menyangkal aja. Nah, itu biasa dalam dunia politik itu. Biasa. Jadi
dalam dunia politik. Ternyata sudah salah, tapi menyangkal aja lagi bahasanya. Nah, dalam dunia politik. Jadi itu saya ingat juga kata-kata Pak Ridwan Suidi, walaupun secara fisik mungkin beliau tidak lagi bersama kita, saya yakin hati nurani beliau tetap ingat dengan P3, walaupun beliau sudah melawang buana ke beberapa tempat-tempat yang lain begitu. Apa kata beliau? Kalau kita membangun itu ada duit, itu biasa, anak TK pun bisa. Yang tidak biasa dan yang luar biasa itu kita membangun tanpa duit. Artinya tidak ada duit di tangan, tapi bisa membangun dengan cara yang strategi yang mungkin bagaimana, dengan lobby yang bagaimana dan sebagainya. Tapi ini belum apa-apa, berhutang sudah. Nah ini kan repot. Baru menjabat berhutang sudah. Nah, ini kan repot. Apalagi di struktur APBD kita di situ ada. Ini pengetahuan aja dan cukup sampai di sini, tidak ada keluar lah. Apalagi anak mau hutang, sementara struktur APBD yang ada itu sendiri ada silpa di situ, ada anggaran yang tidak bisa terserap. Anggaran yang ada aja kamu tidak bisa habiskan, ini anak mau hutang lagi. Bagaimana untuk membangun? Anak TK pun kalau mau membangun mau hutang dulu itu tentu semua kita bisa, tidak usah pakai SDM gitu, tidak usah pakai pemikiran, semua bisa. Yang luar biasa itu tidak ada uang tapi kok bisa terbangun, nah itu yang luar biasa. Nah itu yang luar biasa. Ini sekedar intermezzo aja untuk konsumsi kita aja agar supaya kita melek juga lah, jangan sampai kita hanya terbuai oleh itu ini dan sebagainya. Apalagi di sana sini MOU ada juga kayak terrealisasi MOU-nya itu. Misalnya kemarin kita MOU khusus. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Amin tadi itu memang benar itu. Jadi strategi anggota DPR ini benar juga menyetujui. Walaupun dalam hati kau terjebak sendiri nanti kira-kira begitu. Saya yakin itu. Akhirnya begitu. Akhirnya masyarakat mana ini jangan mau dibangun dan sebagainya. Dalam hati anggota DPR bertepuk tangan sudah yang akan mendukung kira-kira termasuk beliau kira-kira. Itu mungkin komentar kita terhadap apa yang disampaikan oleh beliau. Dan untuk selanjutnya ini ada struktur yang yang telah susunan struktur yang telah kami sampaikan itu memang idealnya begitu, formatnya begitu. Akan tetapi sekali lagi pernah kita sampaikan tidak mesti 15 itu maksimal ya, 15 itu maksimal, akan tetapi kurang dari itu boleh ya, kurang dari itu boleh, asal jangan satu aja. Itu yang perlu diperhatikan, yang wajib itu ada itu pertama ketua, yang kedua sekretaris ya, ketua sekretaris, nah tuh. Terus wakil sekretaris, wakil sekretaris itu bidang penataan organisasi, wakil sekretaris bidang pengelolaan. Jadi ketua, wakil sekretaris, terus ada bendahara satu. Nah, terus ada wakil-wakil ketua. Nah, jadi ketua dulu baru wakil sekretaris. Nah, ada dua. Kalau di PAC mungkin bisa satu saja misalnya kan, begitu. Terus wakil ketua, di sini ada beberapa format di sini. Wakil ketua ada bidang OKK, satu ada bidang data dan digital, ada bidang informasi, komunikasi dan media sosial. Nah, sekali lagi yang penting itu yang diisi ya, yang diisi. Nah, misalnya ketua, sekretaris, bendahara, wakil ketua misalnya satu saja, dua bisa. Nah, wakil ketua yang membidangi untuk mencari anggota-anggota di ranting-ranting itu kalau bisa ada satu atau dua. Jadi paling tidak kepengurusannya itu bisa 7, bisa 9, kurang dari 15 tidak ada masalah. Yang penting kalau bisa ganjil hitungannya. Nah, tidak usah kita tanyakan kenapa yang ganjil. Karena memang ganjil itu yang bagus, ganjil itu yang bagus untuk Tuhan sendiri senang yang ganjil.
Jadi itu mungkin penjelasan tambahan terkait dengan susunan yang ada. Kita mengharapkan kalau bisa hari ini ada gambaran untuk dimasukkan, bisa kita berikan nanti kertas untuk dicoret-coret supaya kita bisa tetapkan. Kalau tidak, kita beri waktu 1 minggu. Nah, kita beri waktu 1 minggu disusun. Kalau 1 minggu kita beri waktu di tempat masing-masing, itu mungkin bisa agak sedikit lengkap. Ya, ada ketua, ada sekretaris yang bisa 2, bidang ini, ada bendaharanya, terus ada wakil ketua yang membidangi OKK atau jadi satu ada membidangi OKK digital dan informasi mungkin 1 atau 2 orang kalau itu. Bidang OKK 1, bidang informasi dan digital itu 1, bisa jadi 2 orang. Wakil ketua bidang isu strategis, bidang pendidikan dakwah dan pesantren 1, bidang kesehatan dan UMKM pertanian 1 misalnya, jadi 2. Jadi 2 aja bisa. Nah, terus wakil ketua bidang ranting itu misalnya 2 juga. Nah, itu mungkin gambarannya. Yang jelas jangan lebih 19, jangan lebih 15, kurang dari 15 dan hitungannya ganjil. Asal jangan di bawah 5, kalau bisa 7. Nah, 7, 9. Kalau bisa yang idealnya sini bagus. Ketua 1, sekretaris 2 jadi 3, bendahara 1 4, wakil ketua yang pertama itu ada 2, wakil ketua 2, 9, jadi sekitar saya 9 orang. Kita ada 9 orang. Nah, jadi kalau bisa itu kami beri waktu. Kalau misalnya Pak Nawir dari Tanjung Harapan sudah hafal siapa yang mau dimasukkan, nah, alhamdulillah. Kalau belum, kita beri waktu 1 minggu untuk menyampaikan, ya, untuk menyampaikan. Kalau bisa disampaikan melalui supaya lebih cepat, jadi kalau WA nanti WA-nya nanti admin nanti bisa memasukkan ya. WA kita di PAC nanti ya. Bisa nanti komunikasi dengan sekretariat kita supaya nanti tidak terlalu repot, bisa dalam waktu cepat 2 hari misalnya sudah langsung kirim ya. Nanti kita yang sempurnakan ya. Tinggal nanti tanda tangan aja lagi, kesepakatan PA PC nanti perlu tanda tangan ya. Jadi kalau perlu KTP-nya? misalnya KTP-nya nanti. ini Oh, itu misalnya, nanti ada disikap ada nanti. 3 orang namanya ini namanya itu ada lampiran peserta rapat. Nah, tanda tangan yang itu yang dilampirkan juga nanti sesuai kepengurusan beserta tanda tangan peserta rapat PAC. Jadi 2 tempat lah begitu. 1 susunan pengurus, 2 daftar hadir peserta musyawarah anak cabang kecamatan misalnya Tanah Ronggo. Kami harapkan tidak lebih dari 15, paling tidak 7 atau 9 lah, paling tidak. Insya Allah. Saya rasa demikian sementara. Dari kami nanti akan ada penjelasan selanjutnya dari sekretaris kita. Jadi sekretaris kita yang sekarang memimpin kesekretariatan di tempat kita ini. Itu kami persilakan kepada Bapak Sofyan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pasir, yang kami hormati kawan-kawan PAC yang saya mau berbagi pada hari ini. Jadi terkait masalah susunan dan personalia PAC ini nanti mohon Pak Rial ya, itu dibikin grup sendiri PAC. Oh iya. Dibikin grup masuk admin. Nanti teman-teman PAC ini laporannya ke Pak Rial. Jadi bapak-bapak nanti grup langsung ke Pak Rial. Semua administrasi yang dari desa disampaikan ke Pak Rial. Karena beliau lah yang mengupload semua administrasi kita nanti sampai ke pusat. Jadi kalau bisa terkait dengan susunan personalia ini, betul-betul nanti yang disusun ini adalah orang-orang loyalis P3 kita di lapangan, Pak, Bapak Ibu susun. Nggak usah dipikir apakah dia itu nanti istri kita, anak kita, keluarga kita, susun saja di dalam dulu. Karena intinya kan yang penting dia ini bisa
jadi suara ke depan. Di 2024 dia bisa ikut memilih, kemudian dia bisa menjadi suara ke depan. Nah, karena memang target kita ke depan, saya insya Allah habis Lebaran kita mungkin sedikit bergerak juga menyusun, paling tidak per dapil ini kita sudah punya data fit 10.000 dalam rangka memperoleh kursi kita ke depan. Kita paling tidak ke depan ini kursi harus dapat satu-satu di setiap dapil. Ini target kami dengan ketua-ketua ya. Nah, ini harus ada di setiap dapil paling tidak data real 10.000 yang merupakan loyalis kita. Nah, ini yang perlu kita susun. Nah, yang paling enteng kan teman-teman yang punya PAC desanya banyak. Contoh aja kayak dapil 4 desa banyak, ya kan? Oh iya. Nah, di sana ada Tanjung Harapan, kemudian ada Batu Engau yang maksud saya. Iya. Batu Engau ya kan, Pasir Blengkong, dapil 4. Kemudian dapil 2. Dapil 2 juga dimenangkan dengan desa banyak. Yang kecamatan banyak. Yang paling repot itu kami Pak, dapil 3. Dapil 3 ini kecamatan cuma 2. Betul desanya ada 57. Nah, jadi mohon nanti ke depan yang paling dikuatkan itu adalah yang mengurusi bidang pembinaan ranting dan desa. Nah, ini yang betul-betul harus diberikan oleh teman-teman PAC. Tetapi ini tidak lepas dari koordinasi dengan kita semua. Nanti kita sambil koordinasi. Saya juga ada data Pak, data peta semua perolehan suara partai. Nah, nanti kita akan sesuaikan itu dari data-data yang ada sama bapak-bapak, gitu kan. Nah, masalah caleg sambil disorong, siapa-siapa nanti kawan-kawan yang bisa caleg, ya kan, majulah jadi caleg. Ketua PAC mau caleg, ayo maju, ya kan. Jadi jangan maju nanti maju dalam posisi kita. Yang kita harapkan ini maju dengan data, gitu kan. Nah, susunlah data paling tidak nanti itu ke depan. Yang saat ini disusun adalah personalia dulu. Susun bagus-bagus personalia. Orangnya adalah loyalis P3. Yang kedua, dia punya jatah suara. Ini perlu kita lihat Pak. Dia betul-betul bisa memilih di saat pemilu 2024. Dia punya register, dia punya suara, dia terdaftar sebagai data pemilih yang sah di KPU. Nah, ini betul-betul diperhatikan. Jadi jangan sampai memasukkan pengurus yang tidak bisa memilih. Ini kita repot, ya kan? Karena dalam TPS kita itu cuma punya 200 pemilih, 200 sampai 300 pemilih yang ada satu TPS. Nah, berarti di dalam itulah kita akan bergelut nanti, ya kan? Jangan sampai lepas. Yang perlu lagi pemilih milenial. Nah, pemilih milenial ini ke depan ini akan ada tambahan data banyak sekali Pak. Pemilih milenial, anak-anak SMA yang sudah lulus itu luar biasa. Nah, kalau perlu itu pelan-pelan diambil jadi orang-orang P3. Nah, makanya insya Allah ke depan kalau itu kita bisa kerjakan dengan baik, P3 dapat. Ya kan, kalau 10.000 per dapil, maka secara otomatis sudah 40.000 suara ada di dapil, ada di kabupaten. Nah, secara otomatis sudah itu kita bisa mendapatkan 4 kursi. Masalah nanti bagaimana retribusi, kontribusi itu akan kita atur ke depan dengan cara yang duduk. Nah, ya kan, dengan cara yang duduk, bagaimana dengan cara kerja di lapangan. Karena biar kayak apapun Pak, PAC ini adalah ujung tombak yang memiliki cara kerja yang di lapangan yang harus baik, gitu nah. Ya kan, ujung tombak dia. Nggak bisa kalau PAC tidak kerja. Karena saya pengalaman menggerakkan 2 PAC Pak, PAC Longkali, Longikis, alhamdulillah itu PAC. Jadi ketika mereka tagih kontribusi dengan saya, ya saya kasih. Nggak bisa, karena memang udah jadi kesepakatan dengan kawan-kawan PAC Longkali, Longikis. Nah, kayak gitu. Jadi harapan kita ke depan juga seperti itu. Kalau bisa difitkan betul data. Ya, karena pemilu ke depan ini tidak bisa Pak. Ini DPP aja sekarang kita main data. Makanya kami saja pengurus DPC itu yang mengeskakan DPP. Bapak-bapak yang mengeskakan DPW nantinya. Ini membuktikan bahwa semua sudah naik bermain dengan data. Nah, jadi harus ada data yang valid untuk memperhitungkan partai politik. Nah, jadi harapan kita semangat ke depan seperti ini. Maka komunikasi ke depan ke sekretariat itu yang paling penting Pak. Terutama dengan Pak Ketua ini komunikasi, karena Pak Ketua ini jaringannya yang cukup banyak. Jadi misalnya kayak dapil 2, kalau mau dapat lebih banyak data aja ke pengajian Pak Ketua, itu banyak lagi data. Jadi, nah siapa tahu ke depan ketua kita seorang ke DPR itu juga tidak repot. Ya kan, ada data-data 40 suara yang ada di Pasir itu sudah cukup untuk membawa beliau ke DPR RI, belum lagi nanti tambahan PPU. Nah, jadi semangat kita mengarah ke sana. Mungkin itu saja arahan dan sedikit info dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih disampaikan kepada Pak Sofian, Sekretaris Wakil Pimpinan Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pasir. Jadi apa yang beliau sampaikan tadi itu memang ke depan nanti kita memang perlu kerja keras dalam rangka untuk rekrutmen, terutama tahapan sekarang ini adalah rekrutmen pengurus. Jadi rekrutmen pengurus itu betul-betul rekrutmen pengurus yang orisinil, yang asli dalam arti dia luar dalamnya di P3. Luar dalamnya P3. Artinya pada saat dia jadi pengurus, dia di samping berkhidmat dengan partai, tapi juga nanti berkhidmat pada saat pelaksanaan pemilu yang akan datang. Jadi dia ada kontribusi, sampai kontribusi tenaga, tapi kontribusi suara. Jangan sampai pengurus kita ini pengurus yang tidak punya hak pilih, yang tidak bisa memilih, yang itu repot nanti. Nah, kalau segala pengurus kita itu sudah, misalnya ada 9 pengurus kita di PAC, itu semua punya hak pilih, berarti kita kan 9 sudah modal. 9 ini tentu dia tidak hidup sendiri, dia hidup dengan anak, istri. Kalau tidak punya anak, tidak punya istri, maksudnya tidak punya istri otomatis tidak punya anak kan begitu. Tidak punya istri, tidak punya anak, tapi dia punya saudara, dia punya keluarga. Jadi itu dapat dipastikan. Jadi itu yang paling pertama kita tekankan dalam sampaian beliau, rekrutmen pengurus kita itu dipastikan dia itu adalah orang P3 yang punya hak pilih. Jangan orang P3 tapi tidak punya hak pilih. Nah, kada terdaftar. Nah, ini yang repot kita. Jadi percuma saja. Gitu. Jadi sekali lagi dalam waktu dekat ini kita minta, insya Allah mudah-mudahan bisa terakomodir apa yang diharapkan. Dalam waktu 1 minggu ini kita beri kesempatan untuk rekrutmen pengurus, ya. Tapi dengan catatan tadi memang betul-betul bukan orang P3 aja, tapi orang luar yang sekarang ini sudah simpati misalnya dengan P3 dan sebagainya, dan dia sendiri punya hak pilih ke depan nantinya, supaya kita bisa mengatur. Nah, saya rasa itu mungkin sebagai tambahan dari apa yang kita sampaikan dan beliau sampaikan tadi serta arahan, dan insya Allah nanti setelah Ramadan nanti kita akan ada halal bihalal akbar pengurus DPC PAC beserta anggota-anggota yang ada. Kita akan ada halal bihalal akbar setelah Ramadan nanti. Jadi seluruh anggota DPC, terus seluruh pengurus PAC dan beberapa orang dari pengurus yang lain itu akan mengadakan halal bihalal, dan kita kumpul nantinya, insya Allah kita kumpul di Tanah Grogot, ya. Kenapa di Tanah Grogot? Ya, ini representasi dari pengurus yang ada sekabupaten Sasi. Tapi memang kalau ada PAC yang sanggup jadi tuan rumah, silakan kita halal bihalal akbar di Lorika atau di Tanjung Harapan, kita sanggup jadi tuan rumah, kita ke sana, tidak ada masalah. Supaya sekali-kali PAC Muara Sanggung melihat PAC Tanjung Harapan, kan tidak ada masalah, kan? Kalau sanggup, saya rasa kalau soal konsumsi pasti sanggup sudah, sebab iwak berhamburan di sana. Tidak ada masalah, kira-kira kan? Baras gampang itu pesan makeup umum misalnya. Kalau ada PAC yang siap dari tuan rumah bisa mendaftar dalam minggu-minggu ini. Saya siap. Nah, ini nanti kita rame-rame ke sana. Halal akbar, apa halal bihalal? Bukan halal akbar. Halal akbar itu ada yang tinggal pulang. Jadi halal bihalal akbar begitu ya. Insya Allah. Kalau misalnya ada logikis sekali, sekarang ini tidak ada logikis, tidak ada hadir. Saya berharap senioritas Pak Sirajuddin ASW itu bisa kita harapkan untuk mengkoordinir logikis. Kalau perlu beliau yang mengomandani logikis, beliau jadi komandan di situ.
jadi komandan ketua PAC kah apakah bisa nggak jadi masalah itu merangkap jabatan DPC nggak jadi masalah. Nah, jadi masalah ini. Jadi kalau memang beliau bersedia dan beliau bersedia merekrut teman-teman di sana, nah, saya rasa. Dan yang terakhir apa yang disampaikan tadi, kalau ada hal-hal yang butuh bantuan kita ke DPC untuk rekrutmen caleg dan sebagainya, siapa tahu yang paling tidak 1-2 kita ada aja kenalan. Baik dapil 1, 2, 3, 4 itu ada saja kenalan. Saya kalau untuk kecamatan Longikis, kecamatan Kuaro, kecamatan Pasir Belekong itu rutin saja saya ada mingguan, ada setengah bulanan, ada bulanan kita rutin gitu. Kita rutin untuk melakukan pengajian dan lain sebagainya. Komat tadi minta izin. Saya tadi ditelepon minta izin karena katanya ada pengantenan. Nah ini pengantenan keluarga jadi kada kawa tidak sempat ke sini. Insya Allah. Artinya kalau dari segi quorumnya ini sudah memenuhi quorum ini. Sudah mereka karena sudah lebih dari 50% yang hadir. Artinya penetapan PAC kita ini dianggap sudah sah begitu ya, sah secara de jure-nya, secara hukumnya sudah sah, secara anggaran dasar sudah lebih dihadiri oleh 2%. Ini DPW ini sedang memonitor, makanya kami kirim ke grup ketua sekretaris, kami kirim juga ke pengurus nih. Jadi dengan itu terus kita ini. Maka dari itu sekali lagi saya mohon semua ya untuk bisa secepatnya minimal 1 minggu itu sudah ada kita sudah ada mengirim kepada kami susunan kepengurusan yang ada melalui kalau ada kesempatan ke Gerobak bagus lagi kan tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada bisa kirim lewat WA-nya. Pertama susunan kepengurusannya, yang kedua daftar hadir peserta rapat musyawarah anak cabang kecamatan apa misalnya begitu. Saya rasa itu saja mungkin pelaksanaan musyawarah anak cabang serentak pada hari ini. Mudah-mudahan Allah yang selalu memberikan kesehatan kepada kita semua, dan insya Allah dalam waktu berapa hari lagi kita akan memasuki Ramadan. Kalau tidak ada halangan, itu mulai Jumat malam Sabtu sudah ada yang mulai tarawih ya. Jumat malam Sabtu sudah ada yang mulai. Kemungkinan kalau ada beda, yang kedua malam Minggu sudah ada juga, baru ada yang mulai malam Sabtu dan malam Minggu itu biasanya memulainya. Tapi kalau hari rayanya insya Allah itu sama. Kalau yang malam Sabtu itu sudah dipastikan hari rayanya itu tanggal 2 karena pas 30 hari. Tapi kalau yang malam Minggu mulainya itu hanya 29. Karena mungkinnya menambah 2 tanggal 30. Kalau 30 berarti sama bersamaan. Jadi awalnya berbeda tapi akhirnya insya Allah kita bersama untuk Idul Fitri dan bulan Ramadan ini. Kaitannya dengan hal tersebut, kami atas nama Dewan Pengurus Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pasir menyampaikan kepada Bapak sekalian seluruh pengurus PAC, menyampaikan marhaban ya Ramadan kepada kita semua. Atakum Ramadan sayyidul syuhur wa marhaban bihi wa ahla. Telah datang kepada pada bulan suci Ramadan, maka ucapkanlah selamat datang. Kalau perlu Bapak Ibu sekalian di tempat masing-masing, di PAC masing-masing itu bikin spanduk, masih sempat kalau bisa biar terdapat sahih dari Bapak Dewan Pengurus Anak Cabang Kecamatan Kuaro misalnya mengucapkan marhaban ya Ramadan, bisa bikin spanduk. Nanti murah saja kalau kita bikin spanduk. Kemarin itu paling mahal 100.000. Itu bisa nanti kwitansinya bisa aja dilempar-lempar ke kami nanti, itu bisa, tidak ada masalah insyaallah. Jadi buat sendiri di tempat masing-masing, masalah biayanya bisa aja nanti dikabari kepada kita. Itu untuk mengawali eksistensi kita di tempat masing-masing dengan ucapan marhaban ya Ramadan.
Baru nanti setelah itu ada lagi, jadi ada dua nanti. Pertama ucapan selamat marhaban ya Ramadan. Yang kedua nanti mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Itu ucapan dari PAC masing-masing nanti. Silakan nanti direncanakan untuk dibuat. Kalau direncanakan itu berarti mulai hari ini atau mulai besok itu bisa sudah dibuat. Dibuatnya itu paling lama 1 hari udah selesai di tempat masing-masing. Ada percetakan. Nah itu insya Allah biaya percetakannya nanti bisa saja disampaikan kepada kami. Ya. Saya rasa itu pemberitahuan kita. Nah, setelah ini mungkin kita istirahat sejenak karena ini 11:30. Mungkin habis dulu saja lah nanti Bapak Ibu kalau mau balik kembali habis dulu aja, karena setelah ini akan ada sedikit hal yang ingin kita sajikan kepada kita semua. Saya rasa demikian. Atas nama sekali lagi pengurus DPC, kami ketua dan sekretaris menyampaikan ucapan ribuan terima kasih atas kehadiran kita semua. Sekali lagi semangat kita untuk kembali membangkitkan P3 sebagai rumah besarnya umat Islam. Kita tutup acara kita ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirobbilalamin, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah masuk ke wilayah. Kita laporkan ke wilayah. Apa yang ngading dah? Oh.